Saudara, pagi ini banyak sekali, saudara ya, berkat. Nanti masih ada firman Tuhan, jadi banyak sekali. Ada anak-anak sekolah juga. Nah, saudara, saya mau cerita bagaimana, boleh, terima kasih Pak Obaja. Saudara, bagaimana saudara bisa menerima greatness saudara dan kelimpahan. Nah, saya lihat sebuah film, tapi film ini bagus banget menurut saya secara profetik, saudara ya. Bukan bagus filmnya, profetiknya bagus. Dan itulah yang Tuhan buat dalam hidup saya. Dan itulah kunci untuk menjadi besar. Dan untuk punya hati. Dan juga hati yang penuh dengan kelimpahan. Sampai kemudian itu menjadi berkat yang sangat berlimpah dalam hidup saya. Saudara, di film itu seperti yang waktu itu saya cerita. Ceritanya dunia itu dikuasai 4 negara. Saudara, dan mereka perang terus. Tapi kemudian sudah 500 tahun. Saudara, dan sampailah ke generasi keempat ceritanya. Generasi keempat, anak-anaknya semua seumuran 15 sampai 18 tahun. Saudara, dan kemudian mereka bilang begini. Ini papa-papanya, mama-mamanya. Sekarang waktunya kalian mewarisi. Sekarang waktunya kalian naik. Dan untuk kalian mewarisi dan naik, kalian harus diutus. Dengar, yang pertama, untuk kalian besar, untuk kalian naik, untuk kalian menjadi orang yang bisa mewarisi, kalian harus diutus. Saudara, dan mereka bilang pergi ke dunia lain. Pergi ke 4 negara lain. Supaya kamu belajar menaklukkan dunia. Rule the world. Saudara, dan kemudian mereka dibilang begini. Tidak boleh ada yang tahu kalau kamu anak raja. Tidak boleh ada pengawal. Tidak boleh ada fasilitas. Dan bahkan tidak boleh bawa duit. Karena dibilang harus bisa mandiri. Ini adalah awal untuk kalian semua menjadi besar. Kalian punya greatness dan punya kelimpahan. Banyak orang yang berpikir kalau saya mau jadi besar, saya punya papa mama yang kaya. Kalau saya mau jadi orang yang gede, saya harus sekolah yang tinggi. Kenyataannya, ini kenyataannya bukan berarti kalian malas belajar ya. Kenyataannya banyak orang yang profesor tidak pernah menjadi besar dan tidak pernah menjadi kaya. Kenyataannya orang yang mewarisi dari papa mamanya yang kaya. Ini kenyataan loh, 70% dari anak orang kaya tidak bisa mewarisi papa mamanya dan habis hartanya hanya dalam waktu 10 tahun ketika papa mamanya meninggal dunia. Jadi ini kenyataan. Saudara, dan rahasia sebenarnya adalah benar ketika engkau bisa mulai mandiri. Saudara, ketika engkau mulai kerja, ketika engkau mulai membuat dirimu ini keluar dari semua kenyamanan, ketakutan, itulah awal menjadi besar. Itulah awal punya hati yang kelimpahan. Nah, singkat saja supaya saudara lebih gampang ya untuk menangkapnya. Saudara, mereka ini berempat. Saudara punya cara mendidik yang berbeda. Saudara, yang satu itu saudara diajar sangat banyak hukum dan ketetapan. Menurut saya ini golongan imam. Saudara gak pernah boleh sembarangan. Hidupnya sangat teratur. Harus pintar baca banyak buku. Saudara, jadi penampilannya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sangat rapi, bersih, menawan. Saudara, tapi sangat kaku. Jadi ketika mereka jalan dan akhirnya mereka berempat ketemu,
Dia dapat julukan si dingin, saudara. Karena ketawa aja gak bisa, saudara. Dan ketika dia harus belajar masuk dalam dunia nyata, yang pertama kali dia harus belajar adalah membuka hati, membuka diri, saudara, dan senyum dengan semua orang. Pagi hari ini, kalau ada saudara yang dingin, saudara yang tidak pernah bisa buka hati, saudara yang gak bisa sopan sama orang lain, diam aja, pokoknya yang penting diri sendiri. Kalau saudara mau jadi besar, kalau saudara mau jadi orang yang punya kelimpahan, mari buka hati. Biarkan orang lain, biarkan saudara budaya lain, cara yang lain mulai masuk dalam hatimu. Belajarlah untuk senyum dengan banyak orang. Saudara, kadang-kadang kita itu gak senyum sama orang yang kita menurut kita gini, kita gak butuh kok. Kita gak kenal, saudara pasti bisa senyum sama saya. Tapi apakah saudara bisa senyum sama cleaning service? Saudara bisa senyum sama pengemis? Saudara punya enggak kebiasaan untuk ketemu orang dan nyapa dan tanya, kenapa? Bisa saya bantu? Buat anak-anak di sini, saudara, ini salah satu kunci menjadi besar. Saya dulu dipaksa sama papa mama saya untuk melakukan ini ya. Jadi kalau kami jalan, terus lihat di samping ini orang tua bawa barang. Kenal gak kenal, kalau sama-sama satu kebaktian ya. Saudara harus sapa dan berkata, boleh gak saya bawain? Saudara, itu udah harus menjadi habit. Itu adalah awal menjadi besar. Kalau saudara ini di rumah, ya, papa mama saya mengajar saya sangat baik sih, saudara. Kalau kalian lihat papamu, bahkan pembantu nyapu, saudara enggak boleh diam. Saudara harus langsung bilang, ya, saya bantuin ya mbak, atau pama saya yang kerjain. Kalau saya ada, jangan sampai papa mama yang nyapu, yang masak, yang ngepel, yang nyuci piring. Buat prinsip itu dalam hidup kalian. Kalau kalian mau jadi besar, saudara. Ini kalau di rumah saya nih ya, dulu misalnya papa saya mau menuju ke saudara dispenser ngambil minum, kami anaknya tiga-tiga akan lari secepat-cepatnya. Saudara, siapa yang berhasil ngambil gelas tercepat, ngambilin minum, itu yang menang. Saudara, mungkin itu soal kecil, tapi itu membuat mata kami alert. Kami biasa mengawasi apa yang dibutuhkan semua orang di sekitar kita. Ya. Saudara, semua pemimpin, semua orang, kalau saudara lihat Bevis ya, itu didikan papa saya tuh. Begitu Bu Nani berdiri, dia akan langsung berdiri. Dan dia akan langsung kasih punggungnya, ambilin iPad-nya. Saudara, itu didikan papa saya. Ya, kalau saya memang sorry kurang mendidik begitu buat Pak Joshua. Ya. Tapi kalau saudara lihat contoh yang jelas itu Bevis. Itu karena didikan engkong langsung. Dan itu sebenarnya didikan papa saya ke saya. Saudara, nanti ya, setiap kali saya suka geli sampean. Kalau saya pergi jalan, begitu saya keluar, kemarin kami ke Bali, begitu saya keluar, Bevis langsung lari. Padahal beda kamar, saudara. Dan Bevis langsung bilang ini, Mami, tasnya mana? Mami, apa yang perlu dibawain? Mami, mau kemana? Saudara, bahkan ke restoran buat makan pagi. Dia tanya gini, Mami bangun jam berapa? Mau makan jam berapa? Saya bilang jam 7. Saudara, Stephen satu ruangan sama saya walaupun beda kamar. Santai aja, Mah, aku gak makan ya. Itu ya, cuma jawab begitu.
Tapi Bevis beda kamar. Saudara, dia lari dan dia bilang, "Mami, aku tuntun ya. Aku temenin buat breakfast." Sampai di tempat breakfast, saudara, begitu saya duduk, dia langsung nanya, "Mami mau kopi, teh, air?" Saudara, walaupun saya bilang, "Gak apa-apa Bev, nanti mami ambil sendiri." Ya, yang saya bisa pesenin apa? Telur, apapun. Mungkin saudara lihat ini, tapi itu aslinya didikan papa saya. Dan saudara, kalau saudara mau jadi besar, mulai dari situ. Mulai dari situ. Saudara akan jadi besar. Saudara, dan si dingin harus belajar itu. Saudara, selama hidupnya dia anak raja. Selama hidupnya dia cuma tahu hukum dan ketetapan. Selama hidupnya saudara, dia cuma tahu saudara, yang namanya buku-buku. Tapi ketika dia keluar, dia harus belajar itu untuk jadi besar. Saudara, yang kedua, ini anak raja juga. Tapi papanya gak percaya tentang buku dan didikan dan hukum. Jadi dia ditaruhnya apa? Saudara, ditaruhnya di hutan. Ditaruhnya saudara di tempat pertapa. Belajar silat, kungfu dan semuanya saudara. Saudara dan teman-temannya ini yang berempat, ketika mereka ketemu, mereka menyebutnya anak harimau saudara. Karena mainnya di hutan. Dan ketika pertama kali saudara dia keluar, dan dia untuk menguasai dunia, untuk menjadi besar, maka dia harus belajar saudara. Kalau ini anak berteman dengan siapa saja. Saudara, dari yang paling kecil sampai paling besar, dia bantuin semua orang. Saudara, dia jadi pelindung semua orang. Saudara, setiap kali ada orang yang mau digebukin, dia pasang badan. Tapi dia gak cukup sampai di situ. Dia harus diajarin cara minum teh yang benar. Dia harus belajar saudara, bahwa memberi hormat gak cuma gini, hai gitu ya. Halo kek. Saudara, dia juga harus belajar bagaimana berdiri tegak. Walaupun dia sangat jago secara saudara silat, secara kungfu, karena ini film. Saudara, tapi dia harus belajar strategi. Dia harus belajar politik. Dia harus belajar sejarah. Saudara, saya mau bilang sama saudara semuanya, terutama di sini ada anak-anak. Kalau engkau mau belajar, kalau engkau mau jadi besar, belajar jejak-jejak pemimpin di atasmu. Belajar bagaimana Mahanaim ada. Dan ikuti jejaknya. Maka kamu akan menjadi besar. Kalau saudara berpikir bahwa saudara cuma sekedar ada di Mahanaim, selesai belajar keluar, saudara kehilangan yang terbaik. Di sini mungkin secara akademis tidak yang terbaik. Tapi kalau engkau belajar bagaimana menjadi besar, bagaimana berjalan dengan Tuhan, bagaimana membuka rumah singgah, bagaimana pelayanan, bagaimana masang nih dekor, saudara gak akan pernah miskin. Saudara, di Bandung ada satu anak gak pernah sekolah jahit. Dia cuma setiap pulang sekolah, di Bandung ada bagian dulu ya, ada bagian jubah. Setiap pulang sekolah dia belajar bikin jubah. Hari ini saudara, dia bikin jubah buat saudara acara-acara Chongsam, acara-acara kawinan Cina. Saudara, dan penghasilan dia setiap bulan 200 juta. Dan saudara, ketika saya tanya, wow, kamu paling terkenal ya di Bandung buat bikin baju Chongsam, baju-baju bridal buat Cina. Dia bilang apa? Bu, bikin Chongsam gak sesusah bikin jubah.
siapapun yang belajar bikin jubah, dia akan bisa bikin apapun baju yang lain. Kalau saudara bisa mengikuti jejak, saudara akan sangat kaya. Sangat kaya. Saudara, saya ketemu orang, saudara hari ini dia ada di daerah Cirebon sana tapi masuk ke dalam. Dia buka catering. Dia kaya raya. Saudara, dan saya tanya, bagaimana kamu bisa sukses soal catering? Dia bilang apa? Saya dulu di dapur home. Dan saya adalah rumah singgah awal yang saya harus pakai semua bahan sisa untuk memberi makan 500 sampai 1000 orang. Dan dia bilang, kalau kita pernah di Mahanaim, belajar pakai barang buangan, kasih makan 500.000 orang, kita pasti jadi catering terbaik. Dan kita pasti untung besar. Saudara, ikuti jejak. Kalau saudara mau menjadi orang yang kaya dan naik. Kalau saudara tanya bagaimana saya? Saudara, ibu saya adalah catering terbaik. Saudara, di Bandung. Bukan karena kami pakai bahan premier. Tapi ibu saya mengajari saya pakai bahan buangan. Dari semua yang dibuang di pasar pagi jam 4. Tapi menghasilkan makanan yang terbaik. Jangan pernah berpikir kalian sudah pelayanan, tidak usah kerja. Jangan pernah berpikir kalian masih sekolah dan tidak usah kerja. Saudara, adat Yahudi mengatakan anak harus kerja umur 7 tahun. Mulai umur 7 tahun. Dan harus mulai berpenghasilan kalau mereka mau jadi besar dan kaya dan kelimpahan. Dan saya bersyukur saya mulai kerja dari sejak umur 5 tahun. Sekali lagi saudara bilang, kerja apa? Banyak. Saudara, saya bisa potong sayur dari sejak umur 5 tahun. Saya bisa bagiin, dulu gak ada kayak sekarang HP, sosmed. Jadi semua reklame saudara harus dibagikan dari rumah ke rumah. Dan itu kerjaan saya. Saya dapat uang dari sejak usia 5 tahun. Karena saya kerja. Kalian mau jadi besar, jadi kaya, ikuti jejak itu. Saudara, yang ketiga adalah disebutnya si putri, saudara. Dia putri dari seorang raja. Saudara, sehingga dia tidak pernah tidur di luar. Dia tidak pernah makan makanan yang gak enak. Dia gak sanggup kotor. Saudara, tapi tetap peraturan untuk dia menjadi besar dan mewarisi harus keluar istana sendirian. Tanpa pengawal. Dan harus menaklukkan dunia. Saudara, pagi hari ini sekali lagi, berapapun saudara, dan saudara berkata, Bu, saya masih kecil, saya gak bisa menaklukkan dunia. Saya berharap kalau saudara sangat ingin naik dan menjadi besar, mari lakukan dengan berkata, Tuhan kasih aku satu tugas supaya aku mulai terlatih. Saya membiasakan itu dari dulu sampai hari ini. Saudara, dari saya kecil, saya setiap bulan, saudara, saya akan nanya gini sama Tuhan, Tuhan, apa tugas utama saya bulan ini? Saudara, dan umur 9 tahun Tuhan kasih saya tugas, buka rumah singgah. Kamu pergi ke belakang, cari orang miskin, buka rumah singgah. Saudara, Tuhan pernah kasih saya tugas. Pada waktu itu saya masih sangat muda. Cari 4 murid dan gembalakan mereka selama 1 tahun. Buat Mahanaim, saudara tahu setiap tahun
Saya selalu bilang ada tugas besar kita. Dan tugas besar kita tahun ini banyak. Mulai dari ke Israel, saudara 1 juta penyembah, KA, saudara ya, saudara lawatan, jelas. Setiap tahun. Bahkan setiap bulan saya selalu kasih tugas dan kasih tema. Dan tema April, saudara terima Maret, tema Maret warisan. Tema April menuju puncak. Saudara menuju puncak. Dengan semua berkat portal yang sudah dibuka. Nah, saudara, kalau saudara lihat ceritanya lucu banget. Bagaimana dia harus makan. Saudara, dia sampai di hutan dan harus makan karena kan gak dikasih uang. Biasanya masaknya semua disiapkan. Dan saudara, hari itu dia harus makan makanan di hutan. Dan dia, temennya ini yang anak harimau bilang begini, banyak di hutan itu banyak banget makanan. Kita gak akan mati. Kita bisa pesta pora di hutan. Dari daging, sayur, jamur, semua ada. Obat. Dan kemudian dia dapat tugas untuk metik jamur. Tapi ternyata metik jamur aja dia metiknya yang beracun, saudara. Nah, dalam hidup ini gak ada tugas yang sepele, saudara. Tanpa saudara belajar, tugas yang paling sepele pun akan kacau. Saya berdoa setiap saudara, anak-anak dan semua kalau menjadi besar, jangan anggap enteng setiap tugas. Tapi mari belajar dengan sungguh setiap tugas. Yang lucu sekali yang terakhir, anak raja yang terakhir ini gak pernah diajarin saudara ya ilmu politik. Gak pernah diajarin bela diri. Karena rajanya dan daerahnya itu penuh dengan herbal, penuh dengan semua saudara kekayaan alam. Jadi ilmunya anak ini adalah berobat, tabib. Saudara, jadi kemana-mana dia bawa satu kotak. Isinya itu semua alat buat mengobati orang. Termasuk jarum, saudara ya. Termasuk buat racun dan sebagainya. Jadi dia dijuluki batu bata, saudara. Karena kemana-mana bawa batu bata, saudara, kotak segitu. Dan setiap kali, saudara, ya ada pertempuran, dia sembunyi di belakang pohon atau di belakang temannya. Karena apa? Karena dia gak bisa, saudara, untuk perang dan sebagainya. Tapi begitu perang sudah selesai, banyak yang luka. Nah, kerjaan dia sampai gak tidur, saudara. Karena dia yang mengobati semuanya. Tapi ketika mereka mulai berteman, setiap kali ada waktu kosong, dia dipaksa sama teman-temannya buat belajar bela diri. Tapi setiap kali ada waktu kosong, temannya juga dipaksa sama dia buat belajar apa? Obat-obatan dan racun. Dan singkat cerita, mereka semua akhirnya lulus karena kerjasama. Dan mereka menjadi raja-raja terbaik yang menyatukan seluruh dunia. Nah, hari ini Tuhan pengen untuk setiap kalian menjadi sangat besar. Kalau saudara bilang, bagaimana Mahanaim bisa sebesar ini? Karena saya gak cuma belajar satu panggilan. Di kota lain satu panggilan aja gak dipelajari. Sedangkan di Mahanaim 7 panggilan wajib belajar. Dan bukan cuma 7 panggilan. Walaupun misalnya Pak Samuel imam harus belajar perang. Walaupun Pak Samuel imam kudus-kudus harus tahu bagaimana cinta. Karena juga jadi mempelai Kristus. Kalau saudara mau punya kelimpahan, buka hatimu besar-besar. Terima saudaramu. Belajar dari dia. Tapi juga lindungi dan wariskan sesuatu.
Saudara, itulah ilmu yang membuat hari ini kita semakin besar dan kita semakin berkelimpahan. Dalam segala hal, saudara, saya ini gak produk Pak Yusak. Kalau produk Pak Yusak gak begini tampilannya. Tapi karena saya menyerap dari Yusuf Roni, dari saudara Daniel Alexander, saudara dari Robert Leiden, saudara dari semua buku Bill Wilson, maka produknya jadi begini. Jadi hari ini saya bilang satu nih ya, nanti saya nggak model impartasi karena impartasi udah banyak. Kalau saudara mau besar, satu, hari ini tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau saudara lakukan secara khusus. Satu aja. Ya, Bu Iren mau foto silakan. Saudara ya, satu aja saudara bilang, Tuhan mau aku ngelakuin apa? Ini contoh ya. Saudara, hari itu Tuhan bilang, saya tanya gini, Tuhan, saya suka nanya begitu sama Tuhan. Engkau mau aku ngelakuin apa? Tuhan bilang gini, set alarmmu per 4 jam. Ya. Dan setiap kali 4 jam, kamu bahasa roh dan kamu nyanyi satu lagu. Saudara, saya set alarm saya 4 jam. Setiap 4 jam saya bahasa roh. Dan saya nyanyi satu lagu yang Tuhan taruh di hati. Saya bilang, Tuhan, saya lakukan berapa lama? Seminggu aja, kata Tuhan. Saya lakuin seminggu. Ini supaya saudara tuh bahagia dan pengen. Tiba-tiba ada orang telepon, Bu, saya mau transfer. Saya bilang, terima kasih. Ini buat ibu ya, nggak buat yang lain. Katanya, oke, ya, bukan buat Mahanaim. Kata, buat Mahanaim saya udah transfer sendiri. Oke. Saya pikir ya 10 juta, 20 juta biasa. Begitu itu masuk, saudara, saya syok. Saya nanya, wow, saya sampai bilang, Bu, kenapa ibu transfer sebanyak ini? Buat saya lagi. Dan dia bilang, Tuhan bilang, ibu membuka pintu dengan ketepatan. Saudara, karena itu Tuhan bilang harus transfer. Karena pintu kelimpahan terbuka. Gampang kan saudara? 4 jam sekali loh. Nyanyi satu lagu. Saudara ya, bahasa roh gak sampai 5 menit. Tapi saudara kalau ngikut gak bisa. Kenapa? Saudara gak denger itu dari Tuhan. Betul? Jadi buat dapat greatness dan kelimpahan. Saudara, saya cuma kasih satu clue. 1 minggu ini tanya, apa yang aku harus lakukan? Dan lakukanlah dengan taat. Saudara akan menerima yang ajaib. Saudara, yang kedua, kalau saudara ini mau, saudara bilang gini, Tuhan, aku ini harus belajar apa yang baru. Karena setiap kali saudara bisa belajar yang baru, maka saudara sebenarnya satu langkah lagi, hatimu menjadi lebih besar. Hatimu menjadi lebih limpah. Ya, saya berdoa saudara menjadi sangat, saudara, besar dan sangat kelimpahan. Saya bersyukur ibu saya tidak pernah membolehkan saya tidak tahu apa-apa. Jadi kalau saya dulu di rumah saya, ibu saya tuh ajaib banget lah. Saudara, dari sejak saya umur 4 tahun ibu saya bilang begini, masuk dapur. Setidaknya kamu harus bisa masak buat dirimu sendiri dan buat dijual dan orang bilang enak. Supaya kamu hidup. Jadi dari umur 4-5 tahun saya sudah masuk dapur. Dan saya setidaknya menguasai lah. Saudara suruh saya masak sayur asam lodeh, masak steak, masak saudara ya kungpo, ayam kungpo, saya bisa. Tapi tidak sampai begitu. Ayah saya bawa saya ke bengkel. Hari itu saya umur 12 tahun. Umur 12 tahun itu di keluarga saya sudah wajib bisa naik motor dan naik mobil. Itu peraturan wajib di rumah saya. Karena ayah saya bilang, kamu kepepet,
Ada apa di jalan kita tidak tahu. Kamu bisa naik motor, kamu bisa naik mobil. Saudara, Pak Joshua juga pertama kali diajarin Pak Paul naik mobil juga sekitar umur 10 tahun. Saudara, itu peraturan raja-raja. Jadi saudara jangan mikir gini, kenapa ya saya mesti menguasai banyak hal? Loh, itu raja-raja. Itu pendidikan raja-raja. Saya berdoa, tapi begitu umur 12, papa saya bawa saya ke bengkel dan bilang begini, belajar mesin. Saya bilang, "Pak, saya ini cewek." "Apaan alasan cewek?" Jadi kalau di jalan radiatornya segalanya nggak ada masalah, kamu ngerti. Belajar ngelepas ban supaya kamu tidak bergantung sama orang lain. Saudara, tapi dari umur saudara 7 tahun, saudara, papa mama saya kan punya persekutuan. Kami ini wajib tahu semua alat musik. Walaupun sampai hari ini saya nggak pintar, tapi saya main keyboard bisa C. Saya main gitar bisa lah C, D, maksudnya kunci D, kunci C, saya lancar. Saya main drum bisa lah kepepet. Saudara, kenapa itu peraturan di rumah saya? Wajib semua alat musik. Tapi salah satu peraturan yang wajib di rumah kami, semua anak wajib gulung kabel dan masang sound. Karena kami persekutuan setiap minggu, seminggu 4 kali. Saudara, kami wajib khotbah. Kami wajib deklarasi, kami wajib saudara ya jadi WL. Makanya kalau sudah lihat Elion, Miel, mulai dari nari, khotbah, saudara jadi WL, mereka sudah terlatih di usia 4-5 tahun. Kalau mau jadi raja, mau jadi besar, jangan berkata kami nggak tahu. Dan jangan mikir karena saya dari keluarga yang lumayan ya, papa mama saya dokter. Kami nggak menguasai. Kami menguasai dari ngepel, saudara, nyuci baju, nyikat WC, semua kami kuasai. Dan itu pelajaran wajib. Pelajaran wajib yang lain, setiap bulan minimal 1 buku. Semua buku. Saya mau berkata, nak, Tuhan mau berikan yang besar buat setiap saudara. Jangan berhenti. Jangan mengeluh. Anak-anak, kalau engkau masih punya banyak waktu buat lihat sosmed, buang, ganti baca buku. Kalau kamu masih punya banyak waktu nonton yang enggak, saudara, buang, masuk ke sanggar, bilang aku mau belajar bikin baju. Kalau saudara masih punya waktu, masuk ke dapur, bilang aku mau melayani, aku mau belajar masak. Gak akan pernah sia-sia. Ibu pergi ke Belanda sekolah dan ibu buka catering pertama ibu ketika ibu di Belanda. Setiap bulan ibu sudah dapat $500 gulden. Dan ibu di sana sekolah sembari kerja jadi koki. Saudara, dan setiap bulan ibu dapat gaji berapa, cuma jadi koki 1.200 gulden. Stephen juga dia di sana jadi koki, jadi tukang bersih-bersih. Saudara, dan jadi manajer 2 saudara. Dan pulang bawa berapa? Lebih dari 200 juta. Sekali lagi, jangan manja, jangan berkata gini, saya bukan anak orang kaya. Enggak, itu enggak ada hubungannya. Saya enggak pintar, enggak ada hubungannya. Ya, itu keputusan di dalam hidupmu. Saya masih kecil, itu juga enggak ada hubungannya. Karena ada banyak anak yang usianya 12 tahun. Saya umur 12 tahun, saya sudah berpenghasilan lebih dari UMR. Jadi jangan alasan. Buat yang di sini semua jangan alasan. Buat anak STT jangan alasan. Buat anak pemenang jangan alasan. Bilang di sini sibuk banget dan saudara tidak bisa kerja, jangan alasan.
Karena saudara mau jadi besar, maka mulai tanya Tuhan. Dan hari ini putuskan 2 aja. 1, tanya Tuhan, seminggu ini apa yang Tuhan mau. Dan yang kedua, belajar yang baru minggu ini. Saudara bisa belajar AI, saudara bisa belajar keyboard, saudara bisa belajar gitar. Putuskan, maka saudara akan menjadi besar. Saudara akan punya kelimpahan. Ya, karena waktu, mari Ibu Kian sampaikan langsung. Masih ada banyak nih. Siapa tadi? Oh, Supra belum, maaf, masih ada Supra. Maaf, Kak Puji, maaf.